Bagi Ibnu Khaldun, ilmu atau ilm adalah puncak tertinggi dari peradaban manusia. Di antara semua hasil kebudayaan, ilmu menempati tempat paling mulia karena ia lahir dari akal dan kesadaran, bukan dari kebutuhan jasmani semata. Ia menulis bahwa manusia menjadi makhluk istimewa karena kemampuannya untuk berpikir, memahami, dan mengajar. Maka, peradaban sejati tidak diukur dari megahnya istana, tetapi dari luasnya pengetahuan dan kualitas pendidikannya. Ibnu Khaldun membagi ilmu menjadi dua jenis besar, ilmu nakliyah, yang bersumber dari wahyu seperti tafsir dan hadis, dan ilmu akliyah, yang bersumber dari akal seperti logika, matematika, dan kedokteran. Keduanya, menurutnya, tidak boleh dipisahkan. Ilmu wahyu memberi arah moral dan spiritual, sedangkan ilmu akal memberi manusia kemampuan untuk mengelola dunia. Ketika keduanya bersatu, peradaban mencapai keseimbangan sempurna antara iman dan pengetahuan. Ia menolak pandangan yang merendahkan ilmu-ilmu duniawi. Bagi Ibnu Khaldun, segala ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia adalah bagian dari kehendak Tuhan. Ia menulis, segala ilmu yang menyingkap rahasia ciptaan adalah ibadah, sebab ia menambah pengetahuan manusia tentang kebesaran Allah. Karena itu, ia melihat belajar sains, filsafat, atau seni bukan sebagai sebuah penyimpangan, melainkan sebagai perluasan akal yang dikehendaki oleh Sang Pencipta itu sendiri. Ibnu Khaldun memandang proses pendidikan sebagai seni yang halus dan mendalam. Ia menentang metode belajar yang memaksa, menghukum, atau menekan murid. Menurutnya, pengetahuan hanya bisa tumbuh melalui dorongan rasa ingin tahu dan bimbingan yang lembut. Guru sejati bukanlah yang menakut-nakuti, tetapi yang menyalakan cahaya dalam jiwa muridnya. Ia menulis, pendidikan yang keras mematikan jiwa belajar dan membunuh kecerdasan. Ia menjelaskan bahwa manusia belajar secara bertahap. Akal manusia berkembang sedikit demi sedikit melalui pengulangan, contoh, dan pengalaman. Maka, sistem pendidikan harus menyesuaikan diri dengan kemampuan berpikir seorang anak. Ilmu tidak bisa dituangkan sekaligus seperti air ke dalam bejana. Ia harus ditumbuhkan perlahan, seperti pohon yang berakar kuat dan tumbuh menjulang. Dalam pandangannya, tujuan akhir pendidikan bukan sekadar penguasaan ilmu, tetapi pembentukan akhlak dan karakter, atau khuluk. Ilmu tanpa moral hanyalah beban bagi akal, bukan cahaya bagi jiwa. Orang yang berilmu namun sombong, katanya, jauh lebih berbahaya daripada orang bodoh. Sebab, kesalahan orang bodoh hanya menyentuh dirinya sendiri, sementara kesalahan orang berilmu bisa menyesatkan seluruh umat. Ibnu Khaldun juga membahas hubungan antara ilmu dan masyarakat. Ia menulis bahwa setiap peradaban yang maju selalu disertai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Ketika masyarakat giat belajar, menulis, dan berdiskusi, maka akalnya hidup dan pikirannya tajam. Tetapi ketika masyarakat tenggelam dalam kemewahan dan kesenangan, mereka berhenti belajar, dan peradaban mereka mulai menurun. Ilmu adalah ruh peradaban. Bila ia mati, maka tubuh peradaban pun akan membusuk. Ia mengamati bahwa pusat ilmu pengetahuan selalu berpindah seiring berpindahnya kekuasaan. Ketika suatu bangsa berkuasa, mereka membangun lembaga pendidikan, perpustakaan, dan akademi. Namun, ketika mereka jatuh, pusat ilmu pun berpindah ke bangsa lain. Baginya, ini adalah hukum sejarah, ilmu mengikuti kekuatan sosial. Tidak ada bangsa yang bisa mempertahankan kejayaan ilmu jika mereka kehilangan semangat kerja dan rasa ingin tahu. Ibnu Khaldun sangat menghargai tulisan dan pengajaran. Ia menyebut bahwa tulisan adalah penyimpanan akal manusia, sebuah cara agar pengetahuan dapat hidup melampaui batas waktu dan ruang. Menulis, baginya, adalah ibadah, sebab ia menjaga ilmu dari kepunahan. Seorang guru yang mengajarkan ilmu, katanya, menyalakan api yang akan terus menyala bahkan setelah dirinya tiada, menerangi generasi-generasi setelahnya. Ia juga menulis tentang hubungan antara ilmu dan politik. Ketika kekuasaan bersikap adil, ilmu akan tumbuh subur. Tetapi ketika penguasa takut pada pikiran, maka ilmu akan padam. Karena itu, ia menegaskan bahwa ilmu hanya bisa berkembang dalam masyarakat yang bebas berpikir, di mana akal dihormati dan perbedaan pendapat dijaga. Negara yang menindas kebebasan berpikir pada akhirnya akan kehilangan daya ciptanya dan terjebak dalam kemandekan. Ibnu Khaldun memandang seni, atau fan, sebagai cerminan kematangan budaya.
Seni lahir ketika manusia telah melewati kebutuhan-kebutuhan dasar dan mulai mencari keindahan. Ia melihat seni baik dalam arsitektur, musik, maupun sastra sebagai tanda bahwa suatu masyarakat telah mencapai tingkat peradaban yang tinggi. Namun, ia juga mengingatkan bahwa seni yang berlebihan, tanpa nilai moral, bisa menjerumuskan pada kesia-siaan. Keindahan sejati adalah yang menyatukan harmoni, etika, dan rasa. Dalam pandangannya, ilmu dan seni memiliki fungsi sosial yang sama, keduanya menumbuhkan kemanusiaan. Ilmu mengasah akal, sementara seni menghaluskan jiwa. Masyarakat yang menolak ilmu menjadi bodoh, dan masyarakat yang kehilangan seni menjadi keras dan kaku. Maka, keseimbangan antara keduanya adalah tanda sebuah peradaban yang sehat dan utuh. Ia menulis bahwa pendidikan sejati harus melahirkan manusia yang berpikir, bukan hanya meniru. Guru yang hanya mengulang hafalan tidaklah mencerdaskan, tetapi justru memenjarakan akal muridnya dalam kungkungan dogma. Pendidikan, bagi Ibnu Khaldun, adalah sebuah perjalanan menuju kemerdekaan berpikir, dan dari kebebasan berpikir inilah lahir penemuan, inovasi, dan kemajuan ilmu yang sesungguhnya. Ibnu Khaldun juga menyadari bahwa perkembangan ilmu tidak selalu berjalan lurus ke depan. Ilmu bisa tumbuh pesat dalam satu masa, lalu menurun drastis di masa yang lain. Ia tidak menyalahkan zaman, tetapi menyalahkan manusia yang berhenti berpikir. Ia menulis, ilmu akan mati jika manusia lebih mencintai kedudukan daripada kebenaran. Dengan demikian, bagi Ibnu Khaldun, ilmu adalah cahaya yang menerangi sejarah. Ia bukan milik satu bangsa atau satu agama, tetapi milik seluruh umat manusia. Setiap generasi memiliki kewajiban untuk menyalakan kembali cahaya itu, agar dunia tidak tenggelam dalam kegelapan kebodohan. Jika gagasan Ibnu Khaldun kita bawa ke dunia modern, maka kita akan menemukan betapa relevannya nasihat-nasihatnya. Dunia kita kini hidup dalam kelimpahan informasi, tetapi seringkali kekurangan kebijaksanaan. Ilmu tersebar begitu luas, namun tidak selalu melahirkan kearifan moral. Dalam situasi ini, pandangan Ibnu Khaldun menjadi pengingat bahwa pendidikan bukan sekadar mengisi otak, melainkan membentuk manusia seutuhnya yang berpikir dengan akal dan berbuat dengan hati. Metode pendidikan modern yang terlalu mekanis, kompetitif, dan berorientasi pada hasil yang serba instan, seolah mengulang kesalahan yang diperingatkan Ibnu Khaldun, memaksa murid tanpa menumbuhkan minat belajar. Ia akan berkata bahwa sekolah yang menekan bukanlah tempat lahirnya ilmu, melainkan tempat lahirnya kebingungan. Pendidikan sejati harus menumbuhkan rasa ingin tahu, bukan rasa takut akan kegagalan. Dalam konteks ilmu pengetahuan modern, Ibnu Khaldun mengajarkan keseimbangan antara ilmu empiris dan nilai etis. Dunia yang hanya mengejar kemajuan teknologi tanpa moral pada akhirnya akan tersesat. Sebaliknya, moral tanpa pengetahuan akan lumpuh tak berdaya. Maka, ia seolah berbicara langsung kepada abad ke-21, bangunlah peradaban dengan akal dan iman sekaligus. Sebab salah satunya tanpa yang lain hanyalah kegelapan dalam bentuk yang berbeda. Dalam bidang seni, ajaran Ibnu Khaldun juga hidup kembali. Seni modern yang kehilangan arah moral seringkali jatuh pada kehampaan makna. Ia akan menegaskan bahwa keindahan sejati adalah keindahan yang menumbuhkan, bukan yang merusak. Seni adalah cermin jiwa masyarakat. Jika seninya gelap, bisa jadi itu pertanda bahwa jiwa masyarakatnya pun sedang kosong. Dengan demikian, bab kelima dari Mukadimah menegaskan bahwa ilmu, pendidikan, dan seni adalah fondasi spiritual sebuah peradaban. Kekuatan sejati suatu bangsa tidak terletak pada senjatanya, melainkan pada kecerdasannya, bukan pada hartanya, melainkan pada karakternya. Selama manusia menghormati ilmu, menumbuhkan akhlak, dan menjaga keindahan dalam moral, maka cahaya peradaban akan terus menyala. Seperti kata Ibnu Khaldun, ilmu adalah kehidupan kedua bagi jiwa manusia. Terima kasih telah menyimak. Jika Anda menemukan nilai dalam perbincangan kita kali ini, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran Creative Minowadi agar kita bisa terus menjelajahi pemikiran-pemikiran besar dalam sejarah bersama-sama. Sampai jumpa.